Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hima Azifa Zahra dengan NIM 211055-2001 ingin mempresentasikan ujian akhir semester saya Matematika Finite tentang programasi linear dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayu SE MSc. Programasi linear itu merupakan teknik untuk mengoptimalkan suatu fungsi yang mempunyai kendala. Dapat digunakan untuk memaksimumkan keuntungan atau menurunkan biaya. Semua fungsinya berbentuk linear. Di sini kita ada contoh, yaitu berapa X1 dan X2 yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan yang maksimum. Dari soal tersebut, kita memiliki data, yaitu suatu perusahaan memproduksi dua barang, yaitu X1 dan X2. X1 memberikan keuntungan sebesar $45 per unitnya, dan X2 memberikan keuntungan $55 per unitnya. Proses produksi menggunakan dua mesin. Mesin pertama kapasitas kerjanya 120 jam, dan mesin kedua kapasitas kerjanya 180 jam. Produksi X1 memerlukan 6 jam di mesin pertama dan 3 jam di mesin kedua. Produksi X2 memerlukan 4 jam di mesin pertama dan memerlukan 10 jam di mesin kedua. Memaksimumkannya dengan cara Z sama dengan 45X1 tambah 55X2. Kendalanya 6X1 ditambah 4X2 kecil dari 120. Yang kedua, 3X1 ditambah 10X2 kecil dari 180. Maka X1 dengan X2 besar dari 0. Z sama dengan 45X1 tambah 55X2, yaitu merupakan fungsi tujuan atau objective function, atau bisa disebut dengan OBJ. Sedangkan yang asal dari kendala tadi yaitu right hand side atau RHS. Dan X1 dengan X2 besar dari 0 menjadi non-negatif. Di sini ada cara pemecahannya, itu dengan dua cara. Yang pertama metode grafik, dan yang kedua itu metode simplex. Yang pertama kita akan membahas tentang metode grafik. Metode grafik sendiri, tanda pada kendala menjadi kemungkinan. Selanjutnya, gambar setiap kendala. Yang ketiga, tentukan daerah yang memiliki kendala. Yang keempat, tentukan daerah sebab. Yang kelima, tentukan koordinat titik potong kendala. Yang kelima, gambarkan fungsi tujuan. Yang selanjutnya, geser FT pada titik yang paling jauh atau dekat dari origin. Di sini kita ada memiliki persamaan pertama, yaitu 6X1 ditambah 4X2 sama dengan 120. Maka jika kita asumsikan X1 dengan X1 sama dengan 0, maka X2-nya akan mendapatkan hasil 30 dengan cara mensubstitusikan persamaan tadi. Selanjutnya X2 sama
Jika kita asumsikan X2 sama dengan 0, maka X1-nya akan mendapatkan hasil sama dengan 20. Di sini kita ada titik X2 itu 30, X1 itu 20. Dan di sini bentuk dari perpotongan antara titik X2 dan juga titik X1. Selanjutnya, persamaan kedua. Itu kita memiliki 3x1 ditambah 10, x2 sama dengan 180. Sama dengan hal yang pertama, jika kita asumsikan x1 sama dengan 0, maka x2 akan berjumlah 18. Itu dengan cara mensubstitusikan persamaan yang ini ke persamaan yang diasumsikan dengan X1 sama dengan 0. Selanjutnya X2 sama dengan 0, maka X1 akan berjumlah mendapatkan hasil 60. Sini kita ada titik X2 sama dengan 18, titik X1 yaitu 60. Maka di sini yang segitiga pink ini tidak memenuhi kendala 2 dan juga titik yang di sini juga tidak memenuhi kendala 1. Maka titik dari yang pink ini akan disebut daerah reaksibel. Selanjutnya itu gambarkan fungsi tujuannya. Ini adalah bentuk fungsi tujuannya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maka di sini kita dapat fungsi maksimum pada titik X1 yaitu 10 dan titik X2 sama dengan 15. Mengapa di titik ini? Karena di titik inilah perpotongan antara X2 dengan X1 terjadi. Selanjutnya, metode simplex. Metode simplex adalah metode untuk menyelesaikan masalah programasi linear dengan menggunakan prosedur interaktif sampai solusi optimalnya tercapai. Sama halnya dengan yang tadi, kita memiliki Z sama dengan 45 X1 ditambah 55 X2. Kendala 6X1 ditambah, kendala atau persamaannya 6X1 ditambah 4X2 kecil dari 120. Kendala yang kedua itu 3X1 ditambah 10X2 kecil dari 180. Maka X1 dengan X2 sama besar dari 0. Langkah metode simplex yang pertama. Tambahkan variabel baru pada kendala sehingga tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Ini adalah kendala pertama yang kita miliki yang tadi. Dan ini kendala baru yang telah kita tambah variabel baru. Itu ada X1 dengan X2. Hasilnya yang awalnya dari kecil dari sekarang akan berubah menjadi tanda sama dengan. Di mana S2 ini merupakan variabel barunya.
akan dinamai slang variabel bila tandanya kecil dari. Namun akan berbeda namanya artifisial variabel bila tandanya besar dari. Maka masalah LP tadi menjadi Z sama dengan 45X1 ditambah 55X2 ditambah 0S1 tambah 0S2. Dengan kendala baru yang kita miliki yaitu 6X1 ditambah 4X2 tambah S1 tambah 0S2 sama dengan 120. Kendala yang kedua yaitu 3X1 ditambah 10X2 ditambah 0S1 ditambah S2 sama dengan 180. Maka X1, X2, S1, dan juga S2 akan besar dari 0. Langkah yang kedua pada metode simplexnya yaitu membuat simplex tabel. Ini adalah bentukan tabel simplex. Langkah ketiganya yaitu menyusun data pada simplex tabel AU. Ini adalah data-data yang ada tadi akan kita masukkan pada tabel simplex. Langkah keempatnya yaitu menentukan elemen kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dan juga baris kunci. Manakah yang elemen itu? Sebelumnya kita akan membahas dulu kolom kunci. Kolom kunci yaitu ada di yang ini. X1 ke bawah, X2 ke bawah, X3 ke bawah, dan juga S2 ke bawah. Sini kita mengambil kolom kuncinya yaitu berada di X2 ini. Selanjutnya kita menentukan baris kunci. Baris kunci berada pada S2, itu di sini. Maka di sini ada perpotongan 10 antara kolom kunci dan juga baris kunci. Maka dapat kita simpulkan elemen kunci berada pada titik perpotongan ini. Itu berada pada 10. Langkah kedua pada metode simplex. Selanjutnya yaitu membuat tabel simplex baru. Di mana semua elemen pada baris kunci dibagi nilai elemen kunci. Ini baris kunci. Nah, di sini ada baris kunci yaitu sini warna kuning adalah baris kunci. Bagaimana cara mengisi baris lainnya dengan rumus? Kita memakai rumus elemen pada baris baru sama dengan elemen pada baris lama dikurang elemen pada baris lama kolom kunci dikali elemen yang sesuai pada pengganti baris kunci. Kita dapatkan hasil 6 dikurang 4X kali 6 dikurang 4 kali 0,3 akan mendapat hasil
Ini ada 4 dikurang 4 kali 1. Ada 1 dikurang 4 kali 0. Ada juga 0 dikurang 4 kali 0,1. 120 dikurang 4 kali 18. Sini kita mendapatkan 45 dikurang 0 kali 4,8 ditambah 55 dikali 0,3 sama dengan 45 dikurang 16,5. Di sini ada 55 dikurang 0 kali 0 ditambah 55 kali 1. Selanjutnya ada 0 dikurang 1 0 dikurang 0 kali 1 ditambah 55 kali 0 akan mendapatkan hasil 0,0. Dan di sini juga ada 0 kali dikurang 0 kali 0,4 ditambah 55 kali 0,1 akan mendapatkan min 5,5. Soalnya 0 kali 48 ditambah 55 kali 18 hasilnya 990 dengan juga 0. Di sini kita dapat mengisi kolom B, I, atau A, I, J. Di sini ada 10 dan juga 60. Langkah ke-6 yaitu menentukan elemen kunci yang baru. Elemen kunci yang baru yaitu di 4,8. Langkah selanjutnya buat tabel simpek baru. Ini adalah tabel simpek baru. Dimana tadi di sini ada X, di sini ada S1 dan juga S2. Namun sekarang diganti dengan X1 dengan X2. Selanjutnya itu isi semua elemennya. Ini setelah diisi, dia akan seperti ini. Langkah ke-8 yaitu memeriksa apakah keadaan optimal pada garis CZ CJ dikurang ZJ tidak ada yang bernilai positif, yaitu pada di kolom X1 tidak ada yang positif, X2 tidak ada yang positif, S1 tidak ada. Ini ada yang negatif, X2 juga berhasil berjumlah dan bernilai negatif. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.